Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jijan Jainal Lahyar, mahasiswa dari kampus STIE STMB Bandung Business School, akan membawakan sebuah atau membahas materi Sistem Informasi Akuntansi pertemuan ke-1. Baik, langsung saja. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi juga didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnisnya. Akuntansi ada proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasikan yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Bodner ya, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengelola data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi akuntansi juga perlu untuk seorang manajer ya. Fungsi sistem informasi akuntansi ada 3. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, ini untuk manajer, membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal, kepada rekan perusahaan ya, atau itu rekanan kerja. Peran sistem informasi akuntansi ada 5 menurut Azhar Susanto. Mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Yang kelima, mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi: score giving, attention direction, decision making. Dimensi kualitas informasi ada 4 ya, ada 4 urutan untuk membahas dimensi kualitas informasi. Informasi itu yang harus akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap ya. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Nah, ini untuk yang jurusan manajemen juga harus belajar ya kawan-kawan. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen. Ini ada slide-nya tapi nggak saya masukin ya. Ada diagramnya sama gambarnya sih, cuman saya nggak masukin. Pengetahuan yang diperlukan untuk belajar sistem informasi akuntansi. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya sistem yaitu merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sasaran yang diinginkan dicapai dan resiko penyimpangan. Ada lagi batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Lanjut, subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem. Selanjutnya, hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai super sistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem.
Ini hierarki sistem ada input, proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Jenis output ada 3. Output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Ini hasil produksi ya, kalau nggak salah. Yang kedua, output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Ini rekanan kerja atau rekanan perusahaan. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Klasifikasi sistem. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kerjanya dapat dipastikan dan tidak dipastikan, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Model sistem, model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem, jadi di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum. Referensi dari pembahasan yang saya bacakan barusan dari Azhar Susanto, terus Romney, Steinberg, terus Bodnar, Geuger, dan Hopwood, William, Chris Miyaji. Sekian pembahasan kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya juga lagi belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.